Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Kusuma, nomor induk mahasiswa 2021010024, program studi agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Baik, dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester Supply Chain Management tentang rantai pasok perusahaan PT Indofood. Baiklah, langsung saja materi yang pertama, yaitu penjelasan mengenai profil perusahaan PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur (TBK) yang didirikan dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma di tahun 1990 memiliki berbagai kegiatan usaha yang telah beroperasi sejak awal tahun 1980-an. Indofood merupakan sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Untuk materi selanjutnya, yaitu penerapan supply chain pada PT Indofood. Rantai pasok atau supply chain dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas atau dalam bentuk entitas atau fasilitas yang terlibat dalam proses transformasi dan distribusi barang, mulai dari bahan baku paling awal dari alam sampai produk jadi pada konsumen akhir. Menyimak dari definisi ini, maka suatu rantai pasok terdiri dari perusahaan yang mengangkut bahan baku dari bumi atau alam, perusahaan yang mentransformasikan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau komponen, supplier bahan-bahan pendukung produk, perusahaan perakitan, distributor, dan retailer yang menjual barang tersebut ke konsumen akhir. Dalam rantai pasok ada beberapa pemain utama yang merupakan perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama, yaitu yang pertama supplier, yang kedua manufaktur, 3 distribution, 4 retail outlet, yang kelima customer. Rantai pertama supplier, PT Indofood bekerja sama dengan beberapa pemasok yang dituju untuk pengadaan bahan baku dan bahan pendukung lainnya. Rantai 1, 2, 3 supplier manufaktur distribution, barang yang sudah dihasilkan oleh perusahaan penghasil produk sudah mulai harus disalurkan kepada pelanggan. Walaupun banyak cara untuk menyalurkan barang kepada pelanggan, namun umumnya adalah melalui distributor, dan ini biasanya ditempuh oleh sebagian besar rantai pasok. Rantai 1, 2, 3, 4 supplier, manufaktur, distribution, retail, outlet, customer. Para pengecer atau retail menawarkan barang langsung kepada para pelanggan atau pembeli, yang termasuk retail outlet seperti toko kelontong, supermarket, dan warung-warung. Baiklah, ini merupakan rantai pasok PT Indofood. Terdapat beberapa poin, yaitu poin yang pertama, supplier tepung. Pada poin pertama ini, supplier mengirimkan stok tepung ke gudang untuk dijadikan sebagai bahan persediaan dalam proses pembuatan mie instan. Lalu poin yang kedua, supplier bumbu. Pada poin kedua ini, supplier bumbu mengirimkan seluruh varian atau jenis bumbu mie instan yang telah diracik yang akan dijadikan sebagai bahan perasa untuk mie instan. Setelah itu, poin yang ketiga, warehouse atau gudang. Pada poin ini digunakan untuk menyimpan seluruh stok atau persediaan yang telah dikirimkan oleh supplier. Poin yang keempat, pabrik pembuatan mie instan. Pada poin ini dilakukannya proses pembuatan mie dari bahan mentah menjadi produk setengah jadi. Poin yang kelima, lab pengujian. Pada poin ini dilakukan pengujian oleh Badan Penelitian Makanan untuk mengetahui hasil produk yang diciptakan, apakah produk ini layak untuk dipasarkan. Setelah itu, poin yang keenam, pengemasan mie instan. Pada tahap keenam ini dilakukan proses packaging setelah melewati proses pengujian di lab pengujian. Selanjutnya, poin ketujuh, distributor mie instan.
Pada tahap ketujuh ini dilakukan proses pendistribusian dari pabrik kepada para pedagang dan agen-agen di pasaran. Setelah itu poin ke-8, pengecer mie instan. Pada tahap ke-8 ini masuk ke dalam proses penerimaan produk dari distributor mie ke toko-toko kecil yang kemudian akan dijualkan ke masyarakat umum. Lalu untuk poin yang terakhir, konsumen. Pada tahap ke-9 ini, para konsumen membeli mie instan dari mengecer untuk dikonsumsinya. Dan ini merupakan penjelasan dari rantai pasok PT Indofood yang sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu materi yang terakhir, yaitu tentang tujuan penerapan SCM pada PT Indofood. Tujuannya yaitu mampu memuaskan keinginan atas pelanggan. Maka dari itu banyak perusahaan-perusahaan besar yang menerapkan sistem SCM. Bukan hanya memuaskan keinginan atas pelanggan, penerapan SCM ini juga meningkatkan keuntungan yang lebih bagi atau perusahaan. Jika suatu perusahaan tersebut sudah memiliki keuntungan yang besar, maka penerapan SCM ini menjadi sebuah kunci utama bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik lagi. Itulah tadi materi tentang rancangan rantai pasok perusahaan PT Indofood. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan SCM pada PT Indofood diberlangsungkan secara sistematis hingga prosedur akhir. Dapat kita lihat dari gambaran model sebelumnya. Saat memproduksi mie instan, terlihat bahwa prosedur yang dijalankan sangat teratur dan sistematis hingga akhir di tangan konsumen. Penyebaran produk yang dilakukan oleh perusahaan dapat dikatakan berjalan dengan lancar karena sebagian masyarakat Indonesia mengenal Indomie yang diproduksi PT Indofood. Dengan begitu, PT Indofood juga telah berhasil memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Itulah tadi kesimpulan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.